Pemanfaatan sumber-sumber agraria di Indonesia. Apa itu sumber-sumber agraria? Nanti kita bahas bersama-sama dengan teman-teman KPA. Dan hari ini narasumber kita langsung dari Jakarta dan dari Semarang juga, KPA Jawa Tengah, dan dari Seknas KPA atau Sekretariatan Nasional KPA kita ada Mas Firmansyah tadi ini dan Mbak Mei Putri. Dan mohon maaf tadi saya juga lupa memperkenalkan diri siapa Yapi dan berapa kita datang hari ini. Saya hadir bersama Ibu Direktur Yayasan Yapi, Ibu Putri, Bu Dulu selaku koordinator advokasi Yayasan Yapi, dan juga Pak Adi selaku koordinator tanggung jawab pemberdayaan Yayasan Yapi, dan saya serta Mas Yosi staf advokasi Yayasan Yapi gitu. Jadi, mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan susunan kegiatan yang akan dilakukan 2 hari ini, begitu. Yang dilanjutkan dengan kita membahas soal internalisasi Yapi. Sebenarnya lebih ke seberapa lama atau seberapa besar yang sudah kita lakukan bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak kita soal sumber-sumber agraria. Jadi nanti bersama dengan IAB kita melakukan refleksi bersama. Kemudian ada juga materi soal KPA sebagai organisasi gerakan reforma agraria. Ini juga soal sejarah dari pendirian KPA. Apa visinya? Kemudian apa yang ingin direngkuh? Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan organisasi rakyat dan pengorganisasian. Ini juga nanti difasilitasi oleh teman-teman KPA selama 1 hari ini. Bisa menahan dulu. Nanti ada kesempatan untuk merokok ketika istirahat. Begitu? Siap. Baik. Untuk yang pertama, mari kita buka terlebih dahulu. Yang pertama saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu dari Jakarta dan dari Semarang. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang juga untuk Bu Putri selaku Direktur Yayasan Yapi yang sudah jauh-jauh dari Solo, dan Bu Dulu, Pak Adi dan Mas Yosi selaku tim juga dari Yayasan Yapi yang ini dari kemarin sudah mungkin dari seminggu yang lalu sudah mengupayakan untuk terselenggaranya acara ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Semoga kegiatan hari ini memiliki manfaat buat panjenengan semua, bisa mendapatkan ilmu untuk mempertahankan panjenengan. Itu mungkin pembukaan dari saya, dan selanjutnya mungkin sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala 1 menit untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk berdoa dipersilakan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai, dan untuk kegiatan selanjutnya adalah sambutan. Dari sambutan bisa dimulai dari Bu Putri selaku Direktur Yayasan YAPI terlebih dahulu. Bu Putri, dipersilakan. Terima kasih Mas Bayu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Karena sekarang itu yang penting satu, sehat. Karena rasanya sehat itu mahal harganya. Dan tentu Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga terima kasih untuk Pak Cik yang sudah berkenan untuk rumahnya kita pakai dalam proses pertemuan ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kagungan tanah betul ya? Semua punya tanah ya? Punya. Warisan. Warisan katanya Bu. Oh, warisan tanah. Bersyukur punya warisan, bersyukur punya tanah, bersyukur punya lahan, bersyukur bisa mengolah sampai dengan hari ini. Itu rasa syukur kita yang sangat luar biasa, karena ada banyak bagian dari masyarakat itu ada yang tidak punya tanah. Contohnya saya nggak punya tanah Pak, untuk diolah menjadi lahan dan sebagainya, punya tanah. Hubungannya dengan tanah, maka orang Jawa ataupun setiap orang di Indonesia itu, khususnya orang Jawa, itu punya pepatah, nek tanah yang single sithik begitu, pepatahnya satu muk batok, kenapa? Sanyari bumi, rawi-rawi rampas, malam-malam tuntas. Mesti dipebus kali ludiro dengan segala sesuatu, darah berdarah-darah untuk mempertahankan yang namanya kepemilikan itu tanah. Nah, tentu di Indonesia kita lihat bahwa tanah wonten bumi menika diciptakan Tuhan punya terbatas, enggak? Tanah daratan ini punya keterbatasan. Sementara manusia itu bertambah apa berkurang? Bertambah. Tanahnya wong sakmono, manusia yang dilahirkan itu bertambah terus. Pasti ada yang namanya proses rebutan lemah itu mesti. Apalagi yang sekarang itu di Indonesia itu kan ada peraturan nomor 5 tahun 60 Undang-Undang Reforma Agraria, itu undang-undangnya. Dan juga di proses ini ada kebijakan Kementerian ATR. Kebijakan yang terakhir itu menyampaikan bahwa tanah-tanah adat yang masih berupa giring, dengan giring, yang petok D dan letter C, itu pemerintah hanya ngasih sampai dengan 2025 itu supaya segera dinaikkan haknya. Kalau saya datang ke desa-desa, saya tanya, sampun HM Pak, salahipun, apakah sudah sertifikat hak milik? Salah. Ngurus itu dia butuh duit, pajak itu dia dhuwur. Sampai pada tingginya pajak, Pak ini protes luar biasa loh. Ini kalkulasinya seluruh Indonesia loh. Akhirnya banyak kebijakan sih, terus dipajaki. Langsung dipajaki, gratis pajak nah, di proses itu. Pajak itu masih yang kita kita teliti lebih dalam. Nah, hari ini 2 hari ini YAPI kerjasama dengan KPA. KPA itu apa? KPA itu adalah Konsorsium Pembaharuan Agraria. Jadi satu lembaga yang khusus bergerak di bidang pertanahan, yang mencoba untuk memberikan dan membela hak rakyat untuk mendapatkan hak yang semestinya. Ada banyak kebijakan di Indonesia itu ketika terhadap masyarakat yang kecil meninggal tidak ada artinya apa-apa, sekarang banyak masyarakat dan diambil haknya. Dan disitulah teman-teman KPA yang hari ini
nanti diwakili 2 hari bersama-sama dengan Bapak Ibu, itu diwakili oleh Mbak Mei dan juga Mas Irmansyah dan juga dari Jakarta, dan masih ada Mbak Didi ya. Ya, Pak Yudi, ya ada dari KPA Dewan Nasionalnya Pak Yudi, dan itu yang dari teman-teman Jakarta dan juga yang dari Jawa Tengah. Ini Mas Pur, saya kira Bapak Ibu semua tidak asing lagi karena Mas Pur ini seringkali datang dan berusuhan bersama-sama dengan teman-teman juga. Dan juga Mas Pur membawa teman-teman dan juga dari Jawa Tengah juga. Dan hari ini, 2 hari ini kita akan belajar janjane Indonesia itu menata tanahnya dulu. Apa yang menjadi hak Bapak Ibu semua kaitannya dengan tanah. Kalau toh itu saya masih berhubungan di sini ada perhutani, nanti haknya seperti apa? Kalau besok hari Kamis tanggal 20 itu ada nalanya Juwana, seperti apa di proses itu hak nelayan? Nah, kita akan belajar bersama-sama sehingga Bapak Ibu semua di Indonesia ini kan ada yang namanya negara kita itu negara hukum. Ya betul. Negara hukum, tetapi ada banyak warga masyarakatnya yang tidak tahu hukum. Terus, kepentok lagi, lo itu nyalahin apa toh? Saya itu bersalah dalam apa toh? Pak saya melakukan pelanggaran. Nah, karena seringkali negara ini tidak pernah mensosialisasikan yang namanya reforma agraria itu konsep negara bagi-bagi sertifikat. Nah, sudah bisa sertifikat rampung, bukan begitu. Jadi bagaimana reforma agraria itu melakukan satu proses penataan yang baik dan yang punya hak bagi teman-teman petani. Nah, saya kira nanti akan bersama-sama kita belajar bareng 2 hari ini dan juga besok. Maka kami berharap kelas ini lalu menjadi kelas yang Bapak Ibu bisa meningkatkan pengetahuannya. Sekolah agraria itu sulit itu, sekolah hukum itu juga lama, tetapi itu tidak akan lama. Kalau Bapak Ibu belajar dalam 2 hari ini, kita akan melihat secara baik di proses ini. Dan saya berharap nanti dilakukan secara santai saja, tidak harus perlahan ya. Bisa kalau di tengah-tengah berproses itu baru ada satu proses pertanyaan yang harus disampaikan. Daripada bingung kan jadi malah juga. Nah judul tak malah jadi tensi sudah diurus. Ya, pun tensi 2 dari stroke ampun dari sama-sama itu. Jadi kita semua mencoba untuk 2 hari ini belajar dengan senang, dengan slow, dengan mencoba dengan gembira. Nah, apapun yang dilakukan dengan hati yang gembira itu tidak terasa ternyata. Sekian hari nggak terasa, ya. Jadi itu nanti akan bersama-sama dan saya sendiri nanti bersama dengan teman. Tidak semua akan tinggalkan di sini karena pembagian tugas coba dalam 3 bulan terakhir ini pekerjaan kami juga menumpuk.